Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di acara Cinta, Curhatan Indah tentang agama yang muda yang punya kajian. Nah, hari ini teman-teman pasti ngerasa beda ya, karena kita spesial di episode-episode hari ini dan ke depan kita bakal di tempat alam. Jadi kayak banyak angin-angin segar sambil tafakur kuasa Allah dan ciptaan Allah. Subhanallah banget teman-teman. Nah, hari ini juga kita kedapetan makanan enak banget dan ini adalah khas Bandung. Jadi teman-teman kalau yang lagi di luar Bandung atau kangen Bandung bisa nih untuk beli yang namanya brownies Amanda. Ini udah terkenal banget dan pasti teman-teman udah pernah coba. Nah, ini tuh enak banget, tapi nanti kita cobanya bareng-bareng Ustadz ya. Karena sekarang alhamdulillah Ustadz udah ada di samping Dini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Gimana nih sekarang kita beda nih, bukan di studio nih, sekarang kita di alam. Betul. Jadi nuansanya berbeda ya. Nuansanya berbeda tuh, ada suara burung-burung juga, masya Allah. Nah Ustadz dah ini belum nyobain brownies Amanda, pernah nggak? Sering dong. Sering dong, karena ini enak banget. Jadi betul. Kita supaya berenergi nih, kita ngasih kajian ke teman-teman, kita coba dulu gimana Ustadz? Boleh. Bismillah dulu ya. Bismillah nih. Ini yang rasa original. Di sini kayak ada banyak banget macam rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi jangan dihabisin teman-teman, nanti kita enjoy makan jadi nggak kajian. Nah, alhamdulillah enak banget. Terima kasih nih dari Amanda Brownies yang udah jauh-jauh kirimin brownies untuk teman-teman kajian cinta yang muda yang punya kajian. Nah, teman-teman, hari ini temanya ini kayaknya masalah anak muda sama kayaknya ibu-ibu juga nih. Oh gitu ya? Iya, karena ini temanya adalah tentang marah. Jadi gimana nih teman-teman, pasti suka marah, emosi, marah-marah sama temen. Nah Ustadz nih, sekarang ini udah punya nih, kayak teman-teman udah ini relate banget gitu. Jadi gini, kenapa sih Ustadz ini suka mikir kenapa sih kita suka marah gitu? Muncul kayak emosi, marah sama teman, marah sama sahabat, marah sama orang tua juga kadang-kadang kita suka agak-agak emosi gitu nih Ustadz. Kenapa ya suka muncul marah padahal sebenarnya kita suka nggak mau marah tapi kayak ih gitu. Nah itu gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang marah ya Din ya? Marah Ustadz, marah, emosi gitu. Ya, Dini pernah marah atau sering marah? Kayaknya lebih ke arah sering. Oh, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi begini Din, di dalam Al-Quran itu marah nanti ada dua. Ya, jadi ada dengan istilah al-ghadab ya, seperti ghairil maghdub. Nah, ya, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan tidak termasuk orang yang maghdub, yang dimurkai. Nah, berarti itu Allah marah kan gitu. Ghadab. Ada juga al-ghaidh gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau al-ghadab itu marah yang terlihat pada anggota tubuh. Gitu. Jadi misalkan Dini marah nih, marahnya tuh sampai kelihatan merah wajahnya, bahkan sampai gimana gitu, ngegebrak-brak gitu. Itu masuk itu al-ghadab. itu maksudnya al-ghadab ya gitu. Nah, seperti Nabi pun terlihat marah dengan apa? Berubah wajahnya gitu, wajahnya memerah. Nah, itu menunjukkan marah gitu, al-ghadab. Ada lagi al-ghaidh. Kalau al-ghaidh marah tapi marahnya tidak tampak pada anggota tubuh. Gimana tuh? Jadi marahnya di sini terpendam gitu. Gitu. Kesel, marah tapi di dalam gitu. Ya, bergejolak dalam jiwa. Nah, itu namanya al-ghaidh ya. Nah, kenapa seseorang bisa muncul marah gitu ya? Ya, memang di antara sifat manusiawi, marah ini hal yang tidak bisa dihindari ya. Gitu. Yang tidak boleh itu adalah menjadi orang yang pemarah. Dikit-dikit, beda ya marah dan pemarah? Beda. Kalau pemarah itu sudah menjadi karakternya. Dikit-dikit marah gitu, dikit-dikit marah kok dikit. Ya, gitu. Nah, tapi yang jelek itu ketika sudah menjadi pemarah. Itu tidak hal yang tidak diperkenankan. Nah, ada ungkapan seorang sahabat yang mulia, itu namanya Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib beliau menyatakan awwalu hadhihi dhahirah junun wa akhiruha nadam. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi orang kalau marah itu, kalau pertama dia marah itu hilang akal sehatnya.
ya hilang akal sehatnya. Wa akhiruha nadab, dan orang biasanya kalau marah terakhirnya itu nyesel gitu. Kenapa ya? Nah, biasa begitu. Itu kata Ali bin Abi Thalib begitu. Nah, jadi kenapa sih orang bisa marah? Apa faktor-faktor yang menyebabkan orang kemudian bisa marah? Itu banyak faktor. Ya, di antaranya yang pertama karena ada emosi, ya, emosi yang muncul di dalam dirinya karena ada sesuatu yang dia tidak sukai. Ya, misalkan ada yang merasa bahwa misalkan kita sebagai seorang anak ya, ada misalkan orang tua kita lebih sayang sama si A misalkan ya. Nah, merasa kok si ibu nggak adil nih. Nah, emosi itu kemudian muncul marah, kan gitu ya. Sama seperti perasaan seorang anak yang bernama Qabil ya. Jadi Qabil dia merasa ini ayah, itu Nabi Adam, itu nggak adil sama dirinya gitu. Kenapa sih selalu sayang tuh sama Habil gitu. Nah, itu muncul kemudian rasa emosi sehingga menjadi marah ya gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang tampak ketidakadilan pada merasakan ya, dia merasa bahwa ini ada sesuatu yang tidak adil, itu kemudian muncul marah. Gitu. Jadi yang kedua, kenapa bisa muncul marah itu karena ada tekanan jiwa yang hadir dalam dirinya. Waduh, ya, tekanan gitu. jiwa. Jadi tekanan batin. Iya. Ya, tekanan batin sehingga menjadikan dia marah gitu ya. Kemudian faktor yang lain kenapa bisa muncul marah itu karena faktor lingkungan. Seperti apa? Misalkan kalau orang tuanya pemarah, nah biasanya kan kalau anak nggak jauh ya sama seperti orang tuanya gitu. Nah, kalau misalkan si orang keluarganya pemarah, maka nanti anak-anaknya pun atau orang-orang yang ada di lingkungannya pun sama menjadi itu marah gitu. Jadi ada faktor lingkungan yang kemudian mempengaruhi ya, sehingga orang ini menjadi orang yang mudah marah gitu ya. Kemudian juga yang lainnya kenapa muncul marah itu ya, dalam ilmu psikologi dijelaskan bahwa muncul marah itu karena apa? Sombong ya. Ada orang yang karena kesombongan dirinya, jadi lamun orang tengah hormati teh marah lewat, nggak ada yang misalkan minta selfie marah itu ya. Kayak artis misalkan ya. Ya. Itu kalau kita misalkan jalan di luar gitu ya, nggak ada orang yang minta selfie ya siapa lo kan gitu. Iya. Tapi kalau misalkan artis jalan nggak ada yang nyapa gitu ya, nggak ada yang minta selfie, itu ada muncul marah gitu ya. Lo kenapa orang tidak kenal sama saya kan gitu ya. Jadi karena ada sifat kesombongan. Kemudian juga kenapa seseorang itu bisa muncul marah karena ada kekecewaan yang dia dapatkan. Iya, benar Ustadz. Pernah. Kayaknya seringnya itu saya. Sering. Ya. Jadi ada sesuatu yang kita inginkan, tapi kemudian sesuatu ini tidak bisa tercapai, tidak bisa terlaksana, maka kemudian muncul kekecewaan. Dari kecewa itu kemudian muncul marah, kan gitu ya. Nah, kemudian juga faktor yang lain yang bisa menyebabkan orang marah karena terganggu. Ya. Misalkan Dini lagi jalan tiba-tiba ada orang yang ganggu, kan muncul langsung ya gitu, langsung marah kan gitu. Nah, jadi banyak faktor ya, banyak faktor kenapa orang bisa marah. Jadi sebenarnya normal, banyak faktor, cuman kita harus introspeksi dari mana gitu. Mungkin aja jadi malah karena kitanya sombong gitu ya Ustadz ya. Serem juga kalau karena itu. Iya, bisa. Nah Ustadz, sebenarnya tuh yang Dini tanyakan, apakah marah ini tuh ada hadis yang melarang kita marah, atau sebenarnya itu kayak ada boleh apa enggak gitu, ada hadisnya kah apa gimana? Jadi gini teman-teman sekalian, ada seorang sahabat ya, jadi seorang laki-laki tidak dijelaskan sih siapa nama orangnya gitu ya, cuman laki-laki ini datang sama Nabi, ya Rasulullah tolong berikan nasihat kepada saya ya. Jadi tolong berikan nasihat kepada saya, sesuatu yang bisa saya jadikan pegangan nasihat dari Nabi itu ya. Ini bagus nih, orang ini sudah punya niat baik ya, sehingga dia minta nasihat sama Nabi SAW. Nah, ketika orang ini minta nasihat, Nabi tahu si orang ini pemarah gitu ya. Akhirnya ketika orang ini minta nasihat, maka nasihat Nabi apa? Nasihat Nabi, la taghdab, kamu jangan marah. Dia ulangi lagi, ya Rasulullah ada lagi nasihatnya, kata Nabi, la taghdab, jangan marah ya. Dia ulang lagi, ya Rasulullah ada lagi nggak nasihatnya, kata Nabi, la taghdab, jangan marah gitu. Jadi
kenapa Nabi sampai berpesan atau melarang supaya la taghdab, jangan marah. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat At-Tabrani, itu sampai kemudian dikatakan la taghdab walakal jannah gitu ya. Jadi kalau ini kasusnya kasus yang berbeda. Ada seorang sahabat, dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berikan nasihat kepada saya sesuatu yang bisa memasukkan saya ke surga gitu. Kemudian Nabi menjawab, la taghdab walakal jannah, kamu jangan marah maka surga untukmu ya. Gitu. Jadi boleh marah apa enggak nih? Pengennya apa? Marah sih sebenarnya, kita Ya. tahu supaya nggak marah. Gitu. Jadi secara naluriah manusia, marah itu hal yang manusiawi ya. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita jangan menjadi orang yang mudah marah ya. Jadi dikit-dikit marah, jangan ya. Makanya Nabi berpesan, la taghdab, jangan marah ya. Nah, kalau memang kayak itu memang kan naluri manusia marah gitu. Memang udah ada kondisi kita pengen marah banget gitu. Memang mungkin dia mengganggu atau apa. Nah, itu gimana, Ustadz? Ya. Gimana sikap kita? Apa diem aja gitu, diam-diam tapi marah sampai mau meledak apa gimana? Ya. Jadi ada marah-marah yang apa namanya, itu tadi manusiawi ya, gitu. Manusiawi seperti ketika kita diganggu, kemudian kita marah gitu kan. Kemudian ketika kita dikecewakan marah. Nah, hanya kalau kita lihat pribadi Nabi SAW, ini bisa menjadi tuntunan untuk kita. Nabi itu seringkali beliau marah itu kalau kaitannya berkaitan dengan agama gitu. Jadi kalau agamanya berkaitan dengan agama itu Nabi marah. Tapi kalau kaitan dengan individu Nabi biasanya menahan. Contoh misalkan, ketika Nabi datang ke Thaif, ya. Jadi ketika Nabi datang ke Thaif, tiba-tiba penduduk Thaif itu melempari Nabi. Jadi dilempari oleh penduduk Thaif, gitu. Nah, ketika dilempari, Nabi marah. Ternyata Nabi enggak. Ya, Nabi enggak marah. Walaupun sahabat-sahabat yang di sampingnya mereka marah. Ya Rasulullah, bahkan dalam riwayat itu sampai malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hai Muhammad, kalau engkau mau ya gunung Thaif akan aku timpakan buat penduduk Thaif. Kata Nabi, jangan. Kenapa? Karena mereka adalah kaum yang belum mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan hidayah. Kesempatan yang lain, Nabi pernah beliau sholat di depan Ka'bah. Ketika di depan Ka'bah itu Nabi lagi sholat, entah ruku atau lagi sujud ya. Kemudian ada tokoh kafir Quraisy itu menyimpan jeroan ya. Jeroan itu bahasa Indonesianya apa? Jeroan. Ya, jadi jeroan binatang ya, jeroan binatang itu disimpan di punggung Nabi ya. Itu Nabi lagi sholat, putrinya Fatimah itu nangis melihat ayahnya seperti itu kan ya. Tapi Nabi berusaha untuk menahan, tidak marah ya gitu. Nah, jadi ada kalanya Nabi menunjukkan ketika berkaitan dengan pribadi beliau itu Nabi nggak marah. Tapi ketika berkaitan dengan agama, ya, ketika berkaitan dengan agama, berkaitan dengan syariat, itu Nabi marah. Contoh, ada seorang wanita muslimah, ya, itu lagi jalan diganggu sama orang-orang Yahudi Madinah, ya, diganggu sama orang-orang Yahudi Madinah. Apa yang Nabi si wanita ini kemudian dia datang kepada Rasulullah sambil nangis datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya lagi diganggu nih. Ya, diganggu sama orang Yahudi Madinah. Apa kata Nabi? Ayo kita bikin perhitungan. Nah, gitu kan. Jadi kalau kaitannya dengan agama itu Nabi menunjukkan bukan ingin marah gitu ya, bukan ingin emosi, tapi menunjukkan bahwa itu sesuatu yang keliru. Contoh yang lain. Ada seseorang itu dianggap ini orang munafik nih. Ya, jadi ada sahabat lagi sholat. Ya, lagi ikut sholat, ternyata imam ini bacanya panjang. Ya, dalam riwayat ada yang menyatakan bahwa imam ini baca Al-Baqarah 1 rakaat. Ya, jadi sholat isya itu baca 1 rakaat surat Al-Baqarah. Nah, ada makmum yang bingung ini, aduh panjang tinggi ya imam gitu kan. Akhirnya dia mundur, nggak ikut sampai selesai gitu. Nah, dianggap orang ini adalah orang munafik. Nah, dipanggil oleh Nabi, coba panggil orang itu gitu, dipanggil. Ketika dipanggil, kenapa engkau memisahkan diri dari jamaah ya? Orang ini bilang, ya Rasulullah, ini saya ada keperluan gitu ya. Tapi imamnya pada saat itu beliau baca surat yang sangat panjang sekali ya, dalam riwayat baca Al-Baqarah gitu, 1 surat ya. Kalau 1 ayat nggak apa-apa gitu ya. Iya, saya mengerti perasaan bapak itu. Ya gitu. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Ya saya harus mundur karena saya nggak tahu selesainya kapan kan gitu. Nah, akhirnya Nabi nanya,
Imamnya? Dipanggil imamnya. Panggil imamnya, ternyata pada saat itu imamnya adalah Mu'adz bin Jabal, ya. Nah, dalam hadisnya begini kalimatnya. Kemudian Nabi marah. Gitu ya. Marah ke yang mana nih? Ke imamnya. Oh. Ya, jadi Nabi enggak marah ke makmumnya yang memisahkan diri, tidak. Tapi Nabi marah kepada imam. Sambil terlihat dari apa Nabi marah? Terlihat pada wajahnya. Merah itu wajah Nabi. Dan kata sahabat, aku belum pernah menyaksikan Nabi wajahnya seperti itu kecuali pada saat itu. Ya. Jadi Nabi marah, kemudian Nabi bilang begini, innakum munaffirun. Kamu sudah membuat orang-orang pada berlari, pada menjauh. Kalau kamu mengimami sholat, maka ringan kan. Jangan buat orang menjadi takut berjamaah kan begitu. Ya, karena saking panjangnya bacaan imam. Nah, jadi Nabi marah dalam rangka menasehati. Kesempatan yang lain, ada seorang laki-laki pakai cincin emas. Nah, itu Nabi marah. Ya, wajahnya merah, kemudian Nabi bilang copot itu, lepaskan itu. Ya, kenapa? Karena bagi laki-laki tidak boleh menggunakan cincin dari emas. Gitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad SAW juga pernah marah, tapi marahnya beliau adalah marah akan agama. Betul, ya, gitu. Jadi konteksnya itu bukan berkaitan dengan pribadi, ya, tapi konteksnya berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan agama. Itu kan Nabi begitu. Ada nggak sih Ustadz yang marah, Nabi Muhammad maksudnya marah karena pribadi, bener nggak ada berarti berdasarkannya? Ya. Nabi karena kan kalau kita lebih ke arah marahnya ke pribadi ya, orang kayak ini orang nyebelin nih, gitu-gitu terus gimana tuh perasaannya? Iya, jadi makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah menggambarkan bahwa karakteristik orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi dia sedang dalam lapang atau dalam kondisi dia sedang dalam kesempitan. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, dan dia mampu menahan marahnya. Ya, mampu menahan amarahnya. Jadi teman-teman, ternyata Ustadz kita nggak boleh kayak marah-marah nyebelin nih. Kita karena ingin menjadi manusia bertakwa, kita harus belajar untuk menahan amarah. Gimana tipsnya buat menahan amarah? Gimana nanti marahnya harus kayak gimana bentukannya? Nanti kita bahas di episode selanjutnya. Maaf ya Ustadz, Insya Allah sudah selesai ternyata di sesi ini. Makasih ya teman-teman udah nontonin ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang suka marah, dan semoga kita bisa belajar buat nggak marah. Nah, jangan lupa juga teman-teman buat like, komen, dan subscribe ya channel YouTube Umatul Firdaus. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.